Dalam sejarah Islam, Gua Hiro dianggap sebagai garis permulaan, saksi bisu kelahiran dan berkembangnya Islam. Disinilah Al-Quran turun untuk pertama kali. Sejak duduk di bangku sekolah, kita dikenalkan Gua Hiro sebagai tempat baginda Nabi menerima wahyu pertama melalui perantara malaikat Jibril. Gua tempat Nabi Muhammad SAW merenung terletak di dekat puncak Jabal Al-Nur, si gunung cahaya. Malam ini, kami akan mengajak Anda menyusuri tiap tapak gunung batu tempat Gua Hiro berada. Melihat langsung kondisi gua, merasakan suasana menunaikan ibadah di tempat pengangkatan Rasul terakhir, hingga menemukan fakta mengejutkan di sepanjang rute pendakian. Inilah perjalanan eksklusif tim On The Spot dalam episode Cahaya di Gua Hiro, Mekah. Bersama jamaah Wiyarta Tours, tim On The Spot melakukan perjalanan ke Jabal Al-Nur menuju Gua Hiro. Kami bertolak pukul 3 dini hari. Saat itu pandemi COVID-19 belum menjalar dan cuaca di Mekah begitu sejuk. Suhunya sekitar 20 derajat Celcius. Dari area Masjidil Haram tempat kami menginap, jarak gunung bercahaya hanya sekitar 8 km. Waktu tempuh menggunakan bus hanya 15 menit dan tibalah kami ke pemukiman terdekat. Kami begitu bersemangat melanjutkan berjalan kaki meniti jalan beraspal hingga tiba di kaki Gunung Batu. Ya, Jabal Al-Nur lebih tepat disebut sebagai sebuah gunung batu. 1.000 lebih anak tangga batu siap menyambut dan menuntun kita ke puncak gunung. Menariknya, di beberapa titik kami melihat tangga batu sedang direnovasi. Berbekal sak semen dan sedikit air, tak lain taktik renovasi anak tangga menjadi bagian dari usaha mengharap rezeki dari para peziarah. Di sepanjang rute pendakian, beberapa pengemis siap mendoakan kita dengan bahasa Arab dan menyapa dengan bahasa Indonesia. Jika diperhatikan, sebagian para pengemis memiliki kondisi fisik tak sempurna. Ada yang tak bisa melihat atau tak memiliki lengan. Menurut Ustadz pembimbing kami, bisa jadi mereka pernah melakukan kesalahan dan menjalani hukuman. Sembari sesekali menghela nafas, dari sini kami bisa menikmati suasana kota Mekah saat dini hari. Terlihat begitu damai dan lengang. Belum sepertiga perjalanan, energi tim On The Spot dan para jamaah seperti terkuras. Meski sudah ada anak tangga, strategi untuk sesekali meluangkan waktu beristirahat sejenak sangat diperlukan. Jangan memforsir di awal, sebab bukit semakin terjal dan curam. Anak tangga semakin tak berbentuk. Bahkan sebagian jalan tak memiliki anak tangga. Selain berbekal fisik, pendakian Gunung Batu juga membutuhkan tekad paripurna. Beberapa jamaah sempat ingin mengakhiri perjalanan. Ternyata di sana ya Allah subhanallah betapa tingginya itu yang namanya Gua Hiro itu. Kemudian saya bisa nggak ya ke sana itu tuh. Ternyata aduh dengan perjalanan yang tinggi itu tuh. Sampai kaki tuh nggak kuat pokoknya. Sampai sama ibu-ibu nunggu bareng, diem dulu
naik lagi. Ya Allah, subhanallah. Kisah perjuangan istri baginda Nabi Siti Khadijah seolah memantik dan memberi kami bahan bakar baru. Teringat bagaimana seorang perempuan berusia 50 tahun harus menapaki jalan terjal penuh batu seorang diri demi memberi dukungan moral kepada sang suami. Terlebih pada zaman dahulu, medan pendakian pastilah jauh lebih sulit. Tidak ada anak tangga, hanya bebatuan tajam di sepanjang rute pendakian yang terjal dan curam. Dikisahkan, Siti Khadijah, sosok pendukung utama dan belahan hati Nabi, beberapa kali mengantarkan makanan dan keperluan lainnya ke Gua Hiro untuk baginda Rasul. Jika diperhatikan, sejauh mata memandang terlihat hamparan batu. Tidak ada pepohonan, hanya ada rute bebatu. Di sepanjang jalan pun tak ada penerangan kecuali lampu-lampu mini dari para pemburu rejeki. Dengan mengingat perjuangan Siti Khadijah, kami mantap melanjutkan perjalanan ke puncak bukit. Dan setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, termasuk berhenti beberapa kali untuk istirahat, penjual kopi, mie, dan buah menyambut kami di puncak gunung. Bukan di puncak. Untuk napak tilas perjuangan Nabi di Gua Hiro, kita perlu bergerak turun sedikit dan melewati celah sempit. Ya, himpitan 2 buah batu besar ini tak ubahnya pintu masuk ke Gua Hiro. Lihatlah betapa sempit celahnya. Jalur masuk hanya untuk 1 orang. Jadi, kita harus bergantian dengan jamaah lain yang hendak masuk atau keluar. Saking sempitnya, kita harus sedikit membungkukkan atau memiringkan badan sedemikian rupa selama beberapa meter. Barulah kita sampai di depan gua. Jangan bayangkan bentuk guanya seperti di Indonesia, karena Gua Hiro lebih mirip sebuah lubang tertutup bebatuan ketimbang gua. Gua Hiro sangatlah sempit. Dimensi panjangnya tak lebih dari 3 meter, dengan lebar lebih kurang 1,5 meter dan tinggi 2 meter. Hanya cukup untuk 2-3 orang saja. Pemilihan waktu untuk berangkat sebelum subuh menjadi sebuah keuntungan tersendiri. Kami bisa leluasa beribadah sunnah, seraya menanti kumandang azan subuh dan menunaikan sholat berjamaah. Beberapa jamaah berkesempatan menunaikan sholat sunnah di dalam gua. Perasaan luar biasa menyelimuti tim on the spot dan para jamaah. Dan kita sholat di sana dengan masuk yang begitu sulit sekali untuk mencapai ke dalamnya itu. Tapi alhamdulillah kami bisa. Ya Allah, subhanallah. Bayangkan saja jika kami datang menjelang siang atau sore hari, sudah pasti gua akan disesaki jamaah, baik untuk sekedar melihat gua atau mereka yang berusaha sholat di dalam gua. Dari tempat Rasul merenung ini, kita bisa lurus melihat langsung ke Ka'bah. Berpatokan pada Zamzam Tower, cahaya putih Ka'bah menyembul benderang. Berziarah ke Gua Hiro mengingatkan kita betapa luar biasanya perjuangan Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah. Lokasinya sangat sulit dijangkau, medan dan rutenya sangat berat, membuat kita seolah turut merasakan perjuangan.
Perjalanan tim on the spot ke Gua Hiro menuntun kami pada beberapa fakta mengejutkan. Pertama, kami bisa melihat cukup banyak sampah, khususnya plastik bekas pembungkus makanan. Kuat dugaan, sampah ini berasal dari bawaan jamaah atau para peziarah. Saat kami ke sana, tidak terlihat ada petugas. Untuk itu, para jamaah diharapkan kesadarannya untuk menjaga kebersihan. Kedua, di beberapa titik rute pendakian, kami mencium aroma tak sedap kotoran. Kami mengendus bau amoniak yang begitu pekat. Bahkan kami sempat membaui kotoran manusia. Wisata religinya itu mungkin agak sedikit kurang nikmat ke kita ini. Dengan keadaan yang kotor sampah, dengan bau-baunya yang menyengat. Aksi vandalisme juga terlihat. Terakhir, jika sudah jam 7 pagi, kawanan monyet babon mulai turun bukit dan siap menggadang para jamaah. Itu tandanya Anda harus waspada. Usahakan untuk tidak membawa jinjingan atau menyimpannya di dalam tas, agar kawanan monyet tidak mengganggu dan merebut bawaan Anda. Perlu diingat, butuh fisik kuat dan kehati-hatian saat berziarah ke Gua Hiro. Jangan sampai tergelincir pada perbuatan yang tidak disyariatkan. Gua Hiro bukanlah tempat yang disucikan. Dalam riwayatnya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah kembali ke Gua Hiro setelah menerima wahyu pertama. Sebuah peringatan untuk tidak mengharap apapun saat mendaki Jabal Al-Nur. Sekiranya cukup kebijaksanaan kita memaknai perjuangan Rasul di Gua Hiro.